marah-marah yang jatuh betulan, benar aja. Yang jatuh tuh rasa laki-laki dulu. Benar. Bajunya SNI kan, Bu? Bajunya SNI ya? Bajunya kayak baju orang main sepeda. Bajunya SNI, soalnya tuh tengok. Jadi utuh pun untuk dibalik kosong. Kami entang aja main, entang aja ada lah kawan. Mangga Bu Eti. Mana lewat? Ini. Bapak Ibu yang selalu gembira, duduk manis bersama kita. Lantunan salam pembuka acara mohon dijawab kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara berbagi praktik baik, mendiseminasikan tentang budaya positif, pembelajaran yang sudah kami pelajari beberapa bulan ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan untuk menyediakan waktunya berkumpul di sini menghadiri kegiatan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah. Pada hari ini saya akan membagikan praktik baik, membagikan informasi tentang pembelajaran yang saya dapatkan dari CGP beberapa bulan ini. Yang mungkin kegiatan ini sudah dilaksanakan juga oleh Bapak Ishak sebelumnya, dan hari ini kami pun juga diberi kesempatan dengan bersama Ibu Puji untuk membagikan ilmu kepada Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Tema pada hari ini adalah budaya positif, di mana budaya positif ini bisa kita laksanakan kepada siswa, kepada guru dan lingkungan dan semua yang ada di sekolah kita. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan global, mandiri, kreatif, bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, sebenarnya di SLB ini pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kita mengajarkan berdasarkan karakteristik anak, mengajar berdasarkan kebutuhan anak dan layanan apa yang kita berikan kepada siswa-siswa kita berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini selama ini kita agak miskonsepsi dengan teori kontrol yang kita pakai. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
kepada siswa itu mampu menguatkan karakter siswa tersebut. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi segala sesuatu kontrol itu dari gurunya kepada siswanya. Dan pada dasarnya sebenarnya ketika siswa itu mau diatur, sebenarnya mereka mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Rentang waktu dia mau dikontrol itu sebenarnya sedikit. Nah, di sini kita mencoba untuk merubah paradigma stimulus respon melalui pendekatan teori. Stimulus respon lawan teori, kontrol, dan pandangan tentang dunia. Kita sampai aja ya Bapak Ibu. Lanjut. Boleh. Nah, ada Bapak. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yang seharusnya mau kita terapkan di sekolah kita. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Iya, Pak. Disiplin merupakan pandu nilai yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, merupakan salah satu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan di mana bertujuan untuk menumbuhkan keadilan, kesadaran serta berdaya guna nilai penghargaan terhadap sesama atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah memanusiakan peserta kita yang memiliki jati diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan yang universal dan memiliki wujud intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tujuan kita menerapkan disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dari dalam diri siswa itu agar perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organik dan organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan menerima kritik. Yang kedua adalah Ibu Primarius program. Adalah rasa hormat, integrasi, mandiri, memiliki rasa empati, kreativitas, bekerja sama, potensi diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pemimpin yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Jadi
sebenarnya tujuannya sama. Nah, kita masuk kepada 5 dasar kebutuhan manusia. Apa saja 5 dasar kebutuhan manusia? Yang pertama adalah penguasaan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau bertahan hidup itu kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, pakaian. Siswa-siswa di sini pun juga membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh tempat berlindung, pakaian, terus kesenangan. Membutuhkan kesenangan, kebahagiaan, di mana mereka memang sangat-sangat membutuhkan hal tersebut. Terus kasih sayang dan rasa untuk diterima. Mereka juga butuh diakui, walaupun anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi mereka juga butuh untuk diakui. Serta kebebasan, mereka bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan, tapi masih dalam kontrol. Karena mereka kan belum paham mana yang salah dan mana yang benar. Terus penguasaan. Apa saja motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang kita belajar membedakan yang mana yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana ketiga hal ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu yang ini bagian hukuman, apakah ini konsekuensi, ataukah ini adalah hukuman. Jadi kita kan tidak tahu. Yang pertama, kalau hukuman itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau hukuman itu dia tidak terencana, datang itu secara tiba-tiba. Yang kedua, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, terus dan mereka tidak dilibatkan dalam membuat aturan tersebut gitu. Pokoknya tiba-tiba dari guru tersebut aja, ketika siswa melakukan kesalahan, langsung hukuman itu datang, refleks dari pemikiran guru itu. Terus bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Apakah dengan kata-kata yang kasar yang menyakiti perasaan siswa, atau fisik yang langsung menghukum siswa itu lari, skot jam, atau menampar sekalipun. Nah, kalau konsekuensi adalah dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, contohnya misalnya, jika kamu menumpahkan air, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu mengambil kailak dan membersihkan kembali. Itu adalah konsekuensinya, dan itu sudah disepakati sebelumnya. Terus murid dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Contohnya, kamu datang terlambat. Nah, kalau kamu datang terlambat, kamu ketinggalan tugas ibu. Jadi kamu harus menyelesaikan tugas ini walaupun istirahat kamu terpakai. Nah, itu sudah dibuat kesepakatan tersebut begitu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tidak ada kenyamanan di situ. Guru protek dan memegang kendali. Terus yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus yang kedua adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di restitusi ini kita berusaha untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk
mencari solusi dari kesalahan yang dibuatnya sendiri. Kita sebagai guru hanya menjadi menuntun siswa itu, bukan langsung memberi hukuman, bukan langsung menghardik atau memukuli. Jadi di sini, di restitusi ini, kita dituntut sebagai fasilitatornya, mungkin bisa dibilang begitu, menumbuhkan rasa tanggung jawab intrinsik siswa tersebut. Mungkin bisa, ya betul Pak. Iya, problem solving siswa tersebut. Jadi ketika kita memberikan masalah, nah siswa tersebut yang mencari solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya menjadi fasilitatornya saja. Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Nah, sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin kita sudah melakukan. Kita pernah menjadi penghukum, kita pernah jadi pembuat rasa bersalah, kita pernah menjadi teman, dan kita juga menjadi pemantau, dan mungkin juga Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah pernah menjadi manajer. Cuma kita belum paham apa sih penghukum itu seperti apa, posisi sebagai teman itu seperti apa, pemantau itu seperti apa. Mungkin kita belum paham di situ. Nah, di sini kalau penghukum itu seperti yang sudah kita lihat adalah guru, contohnya itu guru langsung memberikan tindak kepada siswa, walaupun itu menyakiti secara psikis atau secara fisik siswa tersebut. Nah, kalau untuk pembuat rasa bersalah, sebenarnya kalau untuk membuat rasa bersalah ini saya pribadi pun sudah pernah melakukan. Misalnya seperti ini contohnya, ketika mereka melakukan kesalahan, kita hanya berbicara seperti ini. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Tolonglah, kamu jangan lakukan ini lagi. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Nah, terus respon siswa itu akan seperti ini. Ya Bu, maaf, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi sebenarnya itu tidak salah. Cuman hanya saja rentang waktu anak itu untuk berubah hanya sebentar. Besok akan melakukannya lagi. Gitu. Nah, kalau untuk teman, kita berusaha untuk menjadi kayak mana ya, membuat anak itu nyaman. Dan ketika siswa itu melakukan kesalahan, ya sudahlah, nanti ibu akan carikan solusinya lah buat kamu. Yang penting besok kamu nggak ngulanginya lagi. Nah, itu juga tidak salah sebenarnya. Hanya saja di posisi teman ini, siswa itu merasa ketergantungan dengan kita karena hanya kita yang membuat dia nyaman. Kalau seandainya kita tidak ada, mereka akan membuat onar lagi. Nah, begitu juga dengan pemantau. Kalau pemantau tadi tidak jauh berbeda dengan teman sebenarnya. Terus selanjutnya manajer. Kalau yang manajer ini adalah melengkapi semua. Jadi kita semua dari teman, pemantau, manajer, di manajer ini sebenarnya lebih lengkap. Tapi di manajer ini siswa itu dituntut untuk menumbuh rasa bertanggung jawabnya yang dituntut oleh yang ada pada restitusi tersebut, gitu. Nah, di sini di budaya positif ini sebaiknya kita sebagai guru diarahkan untuk menjadi posisi kontrol manajer ini. Nah, saya akan mencoba menjabarkan tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ini. Nah, di sini ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di sini ini contoh kasusnya. Ketika siswa tidak memakai
atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu berada di posisi penghukum, pasti langsung tanpa peraturan itu, tanpa kita buat sebelumnya, tanpa kita ada kesepakatan dengan siswa itu sebelumnya, kita langsung, kamu hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah di posisi penghukum. Nah, ketika pembuat merasa bersalah, nah, dengan kasus yang sama, ketika pembuat posisi kontrol, pembuat merasa bersalah akan berkata seperti ini, barangkali Bapak Ibu harus memberitahu kamu dulu ya, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, respon siswa itu, ya Bu, besok saya tidak akan ulangi lagi, cuma jangkanya tidak lama, teman-teman. Selanjutnya pada posisi kontrol teman. Nah, dengan kasus yang sama, ketika Bapak Ibu berada di posisi kontrol teman, ini yang Bapak Ibu lakukan. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi pada posisi teman ini kita memberikan kenyamanan kepada siswa. Seperti yang saya bilang tadi, ada kekurangannya, itu tidak salah sebenarnya. Ada kekurangannya pada posisi teman. Apa itu? Karena ketika siswa sudah nyaman dengan kita dan guru lain memperlakukan dan menempatkan posisi yang lain, kalau guru lain belum tentu menempatkan posisi teman, dia tidak akan mematuhi guru lain itu. Siswa tersebut akan patuh kepada guru yang membuat dia nyaman tadi, gitu. Jadi yang dipatuhi dia itu hanya guru-guru yang membuat dia nyaman saja. Kekurangannya di situ. Padahal kan seharusnya siswa itu harus bertanggung jawab untuk menghargai, menghormati semua guru yang ada di sekolahnya. Nah, ketika Bapak Ibu berada pada posisi pemantau, yang kita lakukan adalah, kamu sudah tahu melanggar peraturan sekolah, konsekuensinya setelah upacara kamu membeli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Jadi kita pasti menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ketika siswa itu sudah paham dan ya Ibu, saya paham, saya salah, dan apa solusinya? Kita bertanya kembali. Yang solusinya saya harus membeli atribut, langsung membeli atribut ke koperasi sekolah, dan besoknya pasti tidak akan terulangi lagi karena solusinya sudah dilaksanakan oleh siswa tersebut. Nah, pada posisi manajer, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, nah pada posisi manajer yang dilakukan adalah bertanya dulu apa sih kesalahan yang dibuatnya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita di sini mengarahkan siswa tersebut untuk memahami kesalahan yang dia buat, gitu. Lanjut aja Bu Indah. Lanjut aja Bu Indah. Ada etikat baik rumah. Iya, karena selalu ada etikat baik.
Nah, Oh, bahasa halusnya juga baik ya. Sekarang bahasa Udah mulai paham lah Pak Izer ini. Udah mulai paham itikat baik itu kan? berarti yang belum paham, boleh lagi. Kita lanjut Bu. Nah, selanjutnya kamu tidak pernah melakukan posisi kontrol. Apakah aku? Nah, jadi di sini kita dari pertanyaan tadi kita menunjukkan rasa. Nah, pada posisi kontrol kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada posisi kontrol ini kita langsung menghukum siswa. Kalau pada posisi kontrol merasa bersalah, kata kuncinya adalah saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, pada posisi kontrol teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kan berusaha untuk membuat nyaman. Selanjutnya pada posisi pemantau, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu perbedaan dengan yang posisi teman. Kalau pada posisi kontrol, apa sih rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah pada posisi manajer. Jadi kita menanyakan, apa sih tindak lanjutnya setelah kamu membuat kesalahan ini apa? Gitu. Keyakinan kelas. Nah, di sini kalau zaman dulu kita membuat tata tertib ya Bapak Ibu, tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah, kalau sekarang itu dirubah karena ketika kalau tata tertib ini terkesan agak lebih tegas. Tapi kalau keyakinan kelas ini terkesannya itu agak lebih merakyat ya, bersama-sama gitu. Intinya keyakinan kelas ini ada itu terbuat dari kesepakatan kita bersama. Jadi apa yang diinginkan oleh siswa kita rangkum menjadi keyakinan kelas kita yang akan kita patuhi bersama. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau seandainya peraturan kelas itu tidak bersama, itu dari gurunya saja. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan siswa-siswa kita, itu keyakinan kelas. Bisa juga dengan keyakinan sekolah, itu kepala sekolah buat dengan para guru dan siswa. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa penyertaan universal, dibuat dalam pernyataan sipil, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang Bapak Ibu, karena kan siswa kita pun juga tidak bisa memahami kalau kalimatnya terlalu panjang-panjang. Jadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sebenarnya saya sendiri sudah menerapkan, sudah membuat keyakinan kelas saya. Mungkin nanti Bapak Ibu guru kalau berkunjung ke kelas saya mungkin bisa melihat di dinding saya nanti kalau keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sudah saya laksanakan dengan siswa-siswa saya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kegiatan yang kami lakukan kemarin, yaitu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas kami. Nah, di sini saya mengarahkan siswa saya, apa sih yang ingin kalian lakukan? Apa sih yang ingin kalian rubah dalam kelas ini? Nah, mereka membuat di dalam kertas sticky note ini dan apa yang mereka inginkan dari kesepakatan bersama yang kita lakukan.
Mungkin pada membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Intinya anak-anak yang udah bisa Makasih, makasih, makasih. berpikir secara itu kan, secara kan. Kalau untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu belum terlalu bisa gitu. Jadi sebenarnya anak-anak yang SMA pun sebenarnya belum bisa juga Bapak Ibu. Ini saya yang mengarahkan, saya yang membuatkan gambar. Karena kan kalau kita tuntut anak-anak berpikir abstrak, kita nggak bakalan bisa gitu. Jadi saya buatkan. Nah ini loh, mau nggak kalian kalau seandainya kalian tidak datang terlambat, kalian mau nggak? Mereka menjawab mau. Ayo, saya tuliskan di papan tulis. Nah, mereka menyalinnya di sticky note gitu. Kita arahkan seperti itu. Kalau seandainya siswa yang kecil itu masih belum bisa menulis misalnya, ya kita ambilkan gambar. Dia boleh bervariasi. Oh, ini ada gambar jam telat, ada gambar jam yang siswa yang telat dan siswa yang tidak telat. Nah, mereka memilih yang mana. Nanti yang itu yang kita tempelkan menjadi keyakinan kelas kita. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin tidak harus banyak-banyak. Misalnya 3 saja. Mereka duduk dengan rapi, berdoa dan tidak datang terlambat. Sudah. Itu sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Gitu. Ini segitiga restitusi. Iya, segitiga bermuda nanti hilang semua. Nah, Segitiga ini biru segitiga restitusi. Nah, sebenarnya segitiga restitusi inilah yang diharapkan oleh pendidikan zaman sekarang ini, bahwasanya pendidik itu harus melaksanakan segitiga restitusi ini untuk mencegah terjadinya yang pertama adalah kekerasan. Kan banyak kalau kita zaman dahulu sekolah-sekolah ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan tampar aja, main pukul atau udah kamu lari keliling lapangan 5 kali, kamu berjemur di tiang bendera sambil hormat di tengah hari selama 2 jam sampai anak-anak pingsan tanpa memikirkan anak-anak itu apakah kuat fisiknya. Nah, mau perempuan mau laki-laki diperlakukan sama, tapi di zaman sekarang itu sudah berbeda. Tuntutan zaman itu kita harus melaksanakan, nggak bisa disamakan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah di SLB ini nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini? Mungkin kita akan cari solusinya bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, apa saja unsur-unsur di segitiga restitusi ini yang mungkin nanti akan dijabarkan panjang lebar oleh teman Bapak Ibu Puji. Yang pertama itu memvalidasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Oh iya, maaf. Yang pertama itu menstabilkan identitas, terus memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti segitiga restitusi ini mungkin akan dijabarkan secara rinci oleh Ibu Puji. Nah, ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas segitiga restitusi ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah,
berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jadi bagaimana Bapak Ibu ini mengerti bahwasanya posisinya itu gitu. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimatnya ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk. Dari ini ya, ibu bapak juga pernah melakukan itu loh, gitu. Terus kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita berusaha untuk memahami kenapa anak itu melakukan kesalahan, gitu. Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada proses ini guru itu menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar oleh siswa tadi, yang sudah disepakati dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi dari dalam diri siswa tersebut. Kalimatnya apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi anak itu akan menjawab apa ya kesepakatan kelas kita, apa ya nilai-nilai yang sudah kita sepakati kemarin. Terus seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, siswa itu akan menjawab dengan sendirinya. Terus kamu ingin kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika kita menanyakan keyakinan ini, siswa tadi akan merasa bertanggung jawab dan mencari solusi atas kesalahan yang dia buat, gitu. Kita sebagai guru hanya menjadi mengarahkan saja. Nah, di sini ada sebuah kasus yang saya berikan. Kasus tentang rasa ketidakpercayaan diri siswa. Jadi Bita adalah seorang murid yang jarang berinteraksi dengan teman kelasnya. Suatu hari Bita ingin sekali berteman dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian saat pembelajaran akan dimulai, Bita membuat sebuah lelucon terhadap Pak Guru agar ia bisa diterima oleh teman-temannya. Akhirnya Bita dipanggil oleh wali kelasnya untuk ditindaklanjuti. Nah, pada kasus ini dia menarik perhatian teman-temannya dengan membuat kesalahan, yaitu tidak menghargai guru, bermain-main saat dalam guru pembelajaran, meminta izin tiap sebentar. Terus teman-temannya tertawa, dan ketika kejadian itu dia berteman dengan teman-teman kelasnya. Oh, ternyata Bita ini lucu ya, anggapan teman-temannya. Nah, pada kasus ini ketika terima kasih. Ketika guru melakukan segitiga restitusi, nah, guru akan menanyakan, memvalidasi tindakan, terus menstabilkan identitas, dan selanjutnya akan menanyakan keyakinan. Ketika siswa sudah, ketika guru melaksanakan segitiga restitusi ini, anak ini akan bertanggung jawab
dan mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia buat. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan mencoba belajar bersama Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk membuat kesepakatan kelas. Dan mungkin kesepakatan kelas ini bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas nantinya. Di sini, ini sticky note hijau ini adalah untuk kesepakatan kelas yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, contohnya misalnya tepat waktu, terus meminta izin ketika mau keluar. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita akan melahirkan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas inilah yang akan kita laksanakan bersama. Nanti keyakinan kelas ini akan dipandu oleh Ibu Puji sama saya. Itu kesepakatan kelas dulu. Mungkin saya akan membagikan sticky note kepada Ibu. Nanti sticky note-nya ditempel di yang hijau ini, ditempel di karton yang hitam ya Ibu. Sticky note. Nah, kesepakatan kelas apa sih yang Bapak Ibu inginkan di kelas? Terserah Bapak Ibu, terserah mau boleh mau ditambah? Boleh. Terserah Bu, yang menjadi sepakat Kak. Iya. Nah, apakah mau bikin kesepakatan? Boleh untuk sekarang kita belajar untuk nanti mau dipraktekkan ke siswa, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu guru ingin Bapak Ibu guru mungkin menginginkan siswanya seperti apa gitu. Apakah tidak berantem? Boleh juga. Saya maunya satu deh siswanya. Apa? Dia udah tak kasih naan lagi. Itu kan keinginan kita, boleh. Ya. Boleh Pak? Boleh. Boleh kan? Saya pause kejap deh ya. Dengan cara apa? Rupiah. Saya ingin murid saya bebas penggunaan. Ini kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatannya. Kalau seandainya tidak ada ketunaan, bukan siswanya yang berubah, tapi gurunya yang pindah. Mungkin mau keluar izin dulu. Kadang kan siswa kita kan keluar aja, tak ada ngomong-ngomong sama gurunya. Minimal berapa? Maksimal berapa? Boleh terserah Pak. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Asalkan jangan kosong aja. Ada yang terbaik. Apa kosong? Enggak. Upload itu sudah menotes nih. Upload itu sudah menotes nih. Kalau aku lihat harus minimal ada 30 subscriber dulu ya. Kalau bisa live. Kalau kembali juga biasa masuk memori ya Pak. Bisa ya. 30 subscribe dulu baru bisa. Ada 30 subscribe baru bisa. Baru bisa live. Biasanya menemukan memori. Pause dulu ya. Jangan kosong Pak. Apa-apa.
Langsung saja Bapak Ibu kita tempel di karton yang warna hitam. Bapak Ibu aja langsung kita ambil dokumentasinya. Boleh dengan gaya-gaya masing-masing. Apakah mau bergaya? Oke. Terima kasih Bu Eti, Bu Itna. Nah inilah cita-cita guru-guru kita untuk siswanya nantinya. Mungkin ini bisa dipraktekkan di kelasnya Bapak Ibu. Makanya tidak jadi guru ini. Tak boleh sih. Tak boleh gitu, Pak. Tiga bayi namanya Iya. Pas 10 alhamdulillah. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita akan menjadikan dia keyakinan kelas. Boleh berupa apa saja. Apakah mau berupa gambar? Boleh Bapak Ibu. Apakah tulisan yang bergaya-gaya? Itu boleh. Karena kan pertimbangannya jika anaknya kelas kecil itu mereka belum bisa baca. Nah, pasti dengan gambar mereka akan paham mana gambar yang baik dan mana gambar yang buruk. Oh iya. Nah, jadi saya akan mencoba membaca satu-satu cita-cita guru-guru kita terhadap siswa-siswanya. Nah, ini ada datang tepat waktu, belajar ceria, terus selalu izin. Nah, terus yang kedua, tidak membawa HP ketika proses pembelajaran. Yang kedua, tidak keluar kelas sembarangan ketika proses belajar mengajar. Harus minta izin dulu kepada gurunya. Banyak terjadi kalau di kelas atas itu. Pergi keluar aja. Kadang gurunya sudah ada, mereka keluar. Atau tak masuk-masuk. Terus yang ketiga, tidak pergi ke kelas sebelah ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dan ini betul dan benar terjadi di kelas saya. Banyak nih. Oh, silaturahmi gimana, Bu? Hah? Pergi silaturahmi gimana? Boleh, silaturahmi itu nanti bisa kita lakukan setelah proses belajar mengajar. Nah, ini saya mau warga kelas tertib dan rapi dan ceria dalam belajar. Jadi gak murung aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini izin jika ingin ke belakang atau ke toilet. Terus hadir tepat waktu dan memakai baju yang rapi. Nah, yang ini saya ingin warga kelas tidak saling mengganggu. Nah, ini mungkin banyak terjadi di kelas bawah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya ingin tidak ada yang datang terlambat. Siswa mengucapkan salam atau izin saat masuk kelas dan keluar kelas. Kalau siswa kita langsung keluar aja ya Bu. Terus siswa jangan memancing emosi guru. Kayaknya gurunya yang cepat konslet ya.
Terus murid izin dulu sebelum keluar kelas. Murid membawa alat tulis lengkap. Murid belajar dengan semangat. Selanjutnya ini masuk kelas tepat waktu. Sebelum memulai belajar, kelas dalam keadaan bersih, tidak berantem dan di dalam kelas. Nah, dari kesepakatan kelas yang kita tulis ini akan dirangkum menjadi keyakinan kelas. Mana yang sudah ada di sini yang ganda itu kita hilangkan, dan kata-kata yang misalnya seperti selalu izin, nah mungkin kita perbaiki kata-katanya menjadi kata-kata yang mudah dipahami. Itu Bapak Ibu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dan bisa dipraktikkan di kelasnya masing-masing. Salah dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ibu. Adi Edi Seluruh peserta dididik dan MALB dipersilakan memasuki kelas dan melanjutkan pelajaran berikutnya.
tahu juga.